Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys semua ini pasti pernah mendengar ya, bangsa Mongol itu bangsa yang tidak pernah terkalahkan, bangsa yang sangat kuat ya pasukannya. Tapi ternyata dalam sejarah Islam itu ada satu panglima yang kemudian berhasil mengalahkan pasukan Mongol di pertempuran Parwan, yang dimana di pertempuran itu Genghis Khan memimpin langsung. Tapi juga ada sumber yang menyatakan bahwa di pertempuran Parwan yang berada di dekat lembah Sungai Indus, yang merupakan hulu dari Sungai Gangga di India, itu yang memimpin pasukan itu ketika itu adalah bukan Mongol, bukan Genghis Khan, tetapi panglimanya. Di pertempuran Parwan itu pertempuran terjadi sangat hebat ya. Jadi Jalaluddin Buno ini setelah mengorganisir pasukannya, setelah Khawarizmi ini terpecah belah, setelah ayahnya yaitu Shah Alauddin Muhammad II ini melarikan diri ke sebuah pulau di lepas laut Kaspia. Sebenarnya jadi laut Kaspia itu sebenarnya bukan laut, tetapi danau. Tapi karena bentuknya memanjang, bentuknya meluas, sehingga sering disebut laut. Padahal sebenarnya itu adalah danau biasa, alias bukan sebuah lautan. Jadi ketika Jalaluddin Mangubirdi atau Mang Ninggono mengorganisasi pasukannya, dia berhasil mengalahkan. Tetapi bangsa Mongol itu juga tidak terima dengan kekalahan yang diterimanya pada pertempuran Parwan, yang kala itu dipimpin oleh seorang jenderal Mongol yang bukan Genghis Khan langsung. Genghis Khan kemudian mengorganisir pasukannya untuk melawan pasukan dari Jalaluddin Buno ini, hingga kemudian pasukan Jalaluddin dan pasukan Genghis Khan ini bertemu di sebuah pertempuran ya, saya lupa apa namanya, pokoknya sebuah pertempuran hebat. Dan pada pertemuan hebat itu Genghis Khan berhasil memenangkan pertempuran, dan Jalaluddin Mingguno atau Jalaluddin Shah Mangubirdi melarikan diri. Ia kemudian berusaha menaklukkan Turki yang ketika itu dikuasai oleh Kesultanan Seljuk Rum yang beribu kota di Konya. Nah, di pertempuran Yasi Cemen, pasukan Jalaluddin ini kalah oleh pasukan Shah Alauddin Kaib Ubad II dari Kesultanan Seljuk Rum, dan yang akhirnya terpaksa mundur ke wilayah Levan atau Suriah, dan di sana dia dibunuh oleh para pemberontak Kurdi. Sehingga kemudian Kesultanan Khwarizmian yang berkuasa di Urgench atau di kawasan Uzbekistan sekarang ya, kawasan Asia Tengah, itu akhirnya berakhir sudah. Jadi Khwarizmian ini dulu sebenarnya adalah wilayah vasal dari Kesultanan Seljuk, tetapi kemudian di bawah kepemimpinan Shah Muhammad ini berhasil melepaskan diri dan membentuk sebuah kesultanan yang bebas dan merdeka, dan membentuk ibu kota baru di Urgench di Asia Tengah. Kemudian pasukan Khwarizmian ini kemudian akhirnya menjadi istilahnya tentara bayaran atau pasukan bayaran bagi yang bisa menawar dengan harga yang tertinggi. Di mana dalam sejarah Islam pasukan Khwarizmian ini terkenal mengalahkan pasukan Salib dalam pertempuran La Forbi pada tahun 1244. Di mana ketika itu pasukan ini disewa oleh Al-Muzaffar, yaitu saudara dari Al-Ashraf Musa, yang ketika itu sedang berselisih mengenai masalah kepemimpinan. Jadi ketika itu dinasti Ayyubiyah yang di Mesir dipimpin oleh Al-Ashraf Musa, yang di Yerusalem dipimpin oleh Al-Muzaffar. Kemudian Al-Muzaffar menyewa pasukan Khwarizmian ini untuk menghancurkan Yerusalem. Akhirnya Yerusalem babak belur ketika itu pasukannya dibantai oleh pasukan Khwarizmian
Yang ketika itu memang pasukan Khwarezmian memang terdesak oleh pasukan Mongol. Itu saja cerita dari saya ya. Itu mungkin salah satu sejarah Islam yang jarang dikupas ya. Jadi kisah ini tentang Syah Jalaluddin Manguberdi atau Syah Jalaluddin Mingbuno, salah satu panglima Islam yang berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Walau pada akhirnya ia sendiri kalah oleh pasukan Mongol dan dibunuh oleh pemberontak Kurdi ketika dalam kondisi terdesak. Dan pasukannya ini tetap menjadi pasukan bayaran ya, namanya pasukan Khwarezmian ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah ilmu, semoga bermanfaat, menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.